adik-adik dalam keadaan yang lain ya. Kak Messi, kita sekarang memulai ibadah sekolah minggu kita nih. Adik-adik yang belum bangun, yuk bangun semuanya ya. Kita harus berpakaian yang rapi ya Kak Messi ya. Terus apa lagi nih Kak Messi? Harus kalau ibadah kita harus sikapnya yang baik, nggak boleh tidur-tiduran, nggak boleh sambil makan. Terus apa lagi Kak? Kak Messi jangan lupa untuk adik-adik di rumah kita harus mempersiapkan Alkitab dan buku tulis karena nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau gitu kita mau angkat tujuan pembukaan kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau katakan Allah Roh Kudus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepada-Mu Bapa di pagi hari yang indah ini. Engkau masih senantiasa menyertai kami Tuhan. Engkau juga sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.
Adik-adik, hari ini kita mau kembali mengucapkan ke-10 perintah Allah. Nah, kalau minggu lalu kita udah mengucapkan yang ke-7 dan yang ke-8, nah berarti hari ini kita mau ucapkan yang ke-9 dan yang ke-10. Nah, yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Oke, yang ke-10 adik-adik, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian kita lagi. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau angkat pujian kita ke mendaki ke Bukit Sion. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan pisah kelas, adik-adik boleh persiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan firman Tuhan ku dengar.
Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, setiap firman yang boleh ditaburkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh siap ketika firman diberitakan. Kami nggak main-main, kami nggak fokus sama handphone kami, tapi kami boleh duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan. Biar hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kalau minggu lalu itu ke Andes bawa firman tentang apa? Ada yang ingat gak? Ada yang ingat kira-kira minggu lalu tentang apa? Andes bawa firman. Nah, kalau minggu ini KPT mau membawa firman, kita mau lihat dari kitab Kejadian 6 ayat 12 sampai 22. Hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang bernama Bapak Nuh. Mungkin adik-adik udah gak asing sama Bapak ya. Kita mau buka Kejadian 6 ayat 12 sampai 22. Kejadian 6 ayat 12 sampai 22. Yuk kita membaca sama-sama. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat ke bawah, setengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, adik-adik, hari ini KPT membahas tentang seorang bapak yang namanya Nuh, dan tema kita hari ini adalah persiapkanlah dirimu. Kalau kita boleh baca tentang Bapak Nuh, kira-kira apa sih yang dilakukan Bapak Nuh? Tadi kita bisa lihat bahwa Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk menyiapkan bahtera. Kenapa Tuhan menyuruh Bapak Nuh menyiapkan bahtera? Kita lihat di ayat 11, bahwa adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Bahwa Tuhan melihat bahwa keadaan bumi ini udah rusak banget. Akhirnya Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera karena Tuhan ingin memusnahkan segala hidup dan yang bernyawa. Apa hubungannya Kak sama persiapkanlah dirimu? Nah, adik-adik kita bisa lihat nih, persiapkanlah dirimu. Bapak Nuh itu mempersiapkan bahtera itu. Waktunya nggak cuma setahun, 2 tahun deh, dia butuh waktu yang lama. Bapak Nuh benar-benar mempersiapkan itu. Di tengah keadaan dunia yang Tuhan bilang itu apa? Rusak. Bahkan Tuhan ingin menghanguskan, memusnahkan segala makhluk yang ada. Nah, dari sini adik-adik kita bisa lihat dari sosok Bapak Nuh. Bapak Nuh itu taat. Bapak Nuh itu apa? Bapak Nuh itu setia. Bapak Nuh itu mau apa? Selain taat, setia, Bapak Nuh itu apa? Rajin setiap hari. Nah, dalam kita persiapkanlah dirimu. Dalam adik-adik mempersiapkan diri adik-adik sebagai anak-anak remaja. Dalam mempersiapkan masa depan adik-adik. Dalam mempersiapkan apapun yang menjadi cita-cita adik-adik. KPT mau tanya, apa yang sudah kalian lakukan untuk mempersiapkan diri kalian?
Atau mungkin kalian bilang gini, ya udahlah kak, go with the flow aja, ya udahlah kak, jalanin aja dulu, nggak tahu, ya ntar juga apalah, lihat aja nanti. Ada nggak kalian yang kayak gitu, ngerasa ya udahlah, jalanin aja dulu, atau kalian jadi anak yang, oke nih, aku tahu kak, aku mau cita-citanya apa, aku punya cita-cita, aku tahu aku maunya sekolah di mana, aku tahu nanti jurusan apa yang aku harus ambil, aku tahu bagaimana meraih cita-citaku. Kalian tipe yang mana? Tipe yang punya plan atau ya udahlah, biarin aja kak, santai aja. KPT mau hari ini mau ajak adik-adik untuk kalian boleh mempersiapkan diri adik-adik. Jangan ya udahlah kak, santai aja. Ya udahlah kak, ya udahlah mengalir aja. Ingat adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh nggak boleh yang ya udahlah santai aja, santai. Kalian akhirnya santai sampai akhirnya waktu berlalu dan kalian nggak tahu apa yang harus kalian capai. Karena kalian terlalu santai. Kenapa sih kita bisa santai banget gitu? Padahal kalian sedang berkompetisi sebenarnya. Dalam kompetisi di dunia ini kalian harus mempersiapkan diri kalian baik-baik. Kita lihat dalam kisah Bapak Nuh tadi, kita bisa lihat apa? Dua pribadi, Bapak Nuh dan orang-orang yang ada di sekitar. Orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal Bapak Nuh, orang-orang yang hidupnya sangat rusak. Rusak dalam arti mereka berbuat sesuka hati mereka. Mereka mungkin pesta pora, mabuk-mabukan. Mereka nggak taat sama Tuhan. Yang akhirnya berujung dengan kebinasaan. Sedangkan Bapak Nuh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mempersiapkan apa? Bapak Nuh mempersiapkan bahtera yang Tuhan suruh. Sekalipun dia dibilang gila. Bapak Nuh waktu itu bilang nggak ke orang-orang, ayo buat ngajak. Pasti Bapak Nuh bilang, ayo udah lo ikut. Ayo ikut bahtera. Tapi ketika Bapak Nuh ngajak, mungkin Bapak Nuh bilang, ih gila ya. Orang ini kering kok, orang ini nggak ada hujan, ngapain buah bahtera sebesar itu? Tapi di sini kita bisa lihat ada dua contoh. Bapak yang taat, setia. Atau seperti orang-orang yang ada di sekitar itu. Kadangkala kita mikir, ya udahlah kak, santai aja. Ya udahlah, mungkin emang keadaannya kayak gini, atau iya emang orang tua aku kayak gini kali kak, aku lahir di keluarga seperti ini. Kamu bilang deh, dari sebelum kalian dilahirkan, Tuhan sudah menciptakan kalian sedemikian rupa. Dan kalian ada di dunia ini bukan karena kebetulan, tapi ada tujuannya. Jadi jangan pernah nyerah sama keadaan, ya udahlah kak, emang aku harus kayak gini, atau ya habis sama papaku nggak bisa kak. Jangan jadi nyerah, tapi persiapkanlah diri kalian. Seperti Bapak Nuh yang walaupun dikata-katain gila, walaupun keadaannya ketika itu nggak seperti terlihat ada hujan, tapi dia mempersiapkan diri dia dengan baik, dengan terus membangun bahtera, dengan dia mau taat, dengan dia terus mau berjuang. Kakak berharap sekarang anak-anak remaja yang kali ini, adik-adik jangan nyerah sama keadaan sekitar. Yuk sama-sama adik-adik, siapkan diri adik-adik dengan baik, tahu apa yang mau kalian capai. Seperti Bapak Nuh yang tetap taat, yang tetap setia, yang tetap rajin mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah adik-adik di sepanjang sisa hidup adik-adik nantinya, mumpung adik-adik masih muda, persiapkanlah masa depanmu dengan baik-baik. Karena masa depan itu masih ada, dan sungguh ada di dalam Tuhan. Dan hal yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan masa depan kita adalah, kakak cuma berharap adik-adik boleh terus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Nuh. Nah, ketika adik-adik punya hubungan yang erat dengan Tuhan, adik-adik pasti tahu apa sih yang mau Tuhan lakukan buat hidup adik-adik. Ketika ada masalah di tengah jalan, adik-adik nggak jadi putus asa atau menyalahkan keadaan. Coba adik kakak ingatkan untuk kita mempersiapkan diri kita dengan yang pertama, bangun lebih lagi hubungan dekat dengan Tuhan. Bangun lebih lagi hubungan dekat kalian dengan Tuhan. Perbanyak saat teduh, perbanyak berdoa kalian. Yang kedua, selama kalian mempersiapkan diri kalian, biarlah kalian tetap berpegang teguh kepada firman. Dan kalian tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak.
Sekalipun mungkin kalian dikatain orang gila, sekalipun mungkin orang bilang lu nggak mungkin lah dapat itu, nggak mungkin lah lu bisa jadi itu. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu punya masa depan yang gilang gemilang. Jadi jangan pernah dengar apa kata orang. Di mata Tuhan, adik-adik itu berharga. Kakak berharap hari ini adik-adik boleh mengambil satu pelajaran penting supaya adik-adik bukan jadi anak-anak ya udahlah kak santai aja. Tapi anak-anak yang mau mempersiapkan diri dengan baik-baik untuk menggapai masa depan yang ada. Mungkin ada bosan dengar mama papanya bilang, ke depan tuh makin susah, dunia kalian tuh makin susah. Tapi kita mungkin harapin ya udahlah kak, santai aja santai. Jangan sampai kalian menyesal pada akhirnya seperti orang-orang yang ada di sekitar Nuh yang pada akhirnya binasa dan mati. Binasa dan mati karena apa? Karena dosa. Karena main-main sama dosa. Mungkin pas kita bilang ya udahlah kak santai, iblis bilang ya udahlah santai, nikmatin aja masa muda lo, santai. Kenapa? Kebuang waktu banyak dan kan nggak bisa dapet apa-apa. Ya adik-adik ya, persiapkan diri kalian, terus bangun hubungan dekat dengan Tuhan, dan jangan lupa KPT berharap kalian punya integritas, kalian tetap bertahan pada kebenaran, kalian terus berpegang kepada Alkitab, dan kalian tahu bahwa masa depan sungguh ada. Jangan kecewa, jangan lihat keadaan, tapi terus pandang pada Tuhan Yesus. Itu firman hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, selamat pagi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, kalau hari ini Tuhan mengajarkan kami bahwa kami harus belajar mempersiapkan diri kami dengan baik. Biarlah Bapa, selama kami mempersiapkan diri kami dengan baik, kami boleh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami boleh memiliki jam yang lebih lagi untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Bapa, selama masa persiapan itu Tuhan Yesus, kami tahu kami gak pernah sendiri dan kami boleh terus melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun keadaan di dunia kami atau di depan kami itu gelap suram, begitu banyak masalah yang ada menimpa kami, tapi biarlah Bapa kami tidak menjadi kecewa, kami tidak menjadi orang yang berputus harapan, tapi kami tahu dan kami yakin percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan masa depan itu sungguh ada. Berdoa untuk siapa adik-adik remaja Bapa dalam setiap mereka sedang mencari SMA, mungkin sebagian dari mereka, Tuhan Yesus terus berikan SMA yang terbaik yang mereka inginkan, segala biaya yang dibutuhkan oleh orang tuanya Tuhan Yesus cukupkan. Tutup bungkus setiap adik-adik dengan kuasa dari Yesus, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit apapun Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua mereka Bapa, biarlah apapun yang kedua orang tua mereka lakukan Kau buat berhasil. Berkati setiap adik-adik Bapa, kalau sedang mereka hari ini ada yang sedang terluka, Tuhan Yesus boleh balut luka mereka dengan lebih lagi Bapa. Dan hari ini Tuhan Yesus boleh berkata, aku menyayangimu anakku. Biarlah Tuhan Yesus terus menutup bungkus mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biar hanya ke dalam nama-Mu saja Bapa kami telah berdoa Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.